Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Ahmad. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan penuh kasih, meskipun hidup dalam kemiskinan. Setiap hari, Kiai Ahmad mengajar ilmu agama kepada anak-anak kampung dan membantu masyarakat dalam masalah sehari-hari. Meskipun penghasilannya sangat minim, ia tak pernah mengeluh dan selalu berusaha membantu orang lain. Suatu malam, Kiai Ahmad terlelap dalam tidurnya. Dalam mimpi yang aneh, ia bertemu dengan seorang sosok bercahaya yang memberinya sebuah batu yang bersinar indah. Sosok itu berkata, "Batu ini memiliki kekuatan luar biasa. Ia bisa menyembuhkan orang sakit. Gunakan dengan penuh kebijaksanaan." Kiai Ahmad terbangun, bingung dan tak percaya dengan mimpi tersebut. Namun, keesokan harinya, rasa penasarannya membuatnya mencari batu yang ia lihat dalam mimpi. Ia berjalan ke hutan di sekitar desa, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Setelah berjam-jam mencari, Kiai Ahmad akhirnya menemukan sebuah batu kecil yang mirip dengan yang ia lihat dalam mimpinya. Setelah membawa batu itu pulang, Kiai Ahmad mulai mengujinya. Ia mencelupkan batu tersebut ke dalam air dan memberikannya kepada seorang anak sakit demam di kampungnya. Setelah beberapa jam, anak itu sembuh total. Berita tentang keajaiban batu tersebut cepat menyebar di desa. Orang-orang dari desa lain mulai datang untuk meminta bantuan Kiai Ahmad. Mereka berharap batu sakti itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit, dari yang ringan hingga yang parah. Dengan penuh rasa tanggung jawab, Kiai Ahmad mulai menggunakan batu itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap kali seseorang datang dengan penyakit, Kiai Ahmad tidak hanya menggunakan batu, tetapi juga memberikan pengajaran spiritual. Ia mengingatkan mereka bahwa kesembuhan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga jiwa. Banyak yang terinspirasi oleh kata-katanya dan mulai menjalani hidup yang lebih baik. Namun, dengan datangnya banyak orang, Kiai Ahmad mulai merasa terbebani. Ia khawatir bahwa kekuatan batu tersebut bisa disalahgunakan. Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota datang untuk membeli batu itu. Ia berjanji akan memberikan banyak uang, tetapi Kiai Ahmad menolak tawarannya. Kiai Ahmad merasa bahwa batu itu bukan miliknya untuk dijual, tetapi untuk digunakan dengan baik. Ia tahu bahwa kekuatan batu tersebut hanya akan berguna jika digunakan untuk membantu orang lain, bukan untuk mencari keuntungan. Dengan keputusan itu, ia semakin dihormati oleh penduduk desa. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Kiai Ahmad merasakan kebahagiaan yang luar biasa setiap kali ia berhasil menyembuhkan seseorang. Ia berusaha untuk terus mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan kepedulian kepada masyarakat. Batu sakti itu menjadi simbol harapan dan kebangkitan bagi banyak orang. Di tengah segala kesibukan, Kiai Ahmad tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin spiritual. Ia terus memberikan pengajaran di masjid dan membimbing generasi muda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Batu sakti itu, meskipun penting, tidak mengubah esensi dari kehidupan yang ia jalani. Suatu ketika, seorang wanita tua datang kepadanya dengan penyakit yang parah. Dia sangat putus asa dan telah mencoba banyak pengobatan, tetapi tidak ada yang berhasil.
Dengan penuh kasih, Kiai Ahmad menggunakan batu sakti itu dan memberikan harapan baru kepada wanita tersebut. Setelah beberapa hari, wanita itu pulih dan kembali ke kehidupan normalnya. Kisah-kisah keajaiban terus berkembang, dan desa kecil itu menjadi lebih hidup. Masyarakat semakin bersatu, saling membantu satu sama lain. Mereka menyadari bahwa kehadiran Kiai Ahmad dan batu sakti itu bukan hanya tentang kesembuhan fisik, tetapi juga tentang persatuan dan saling mendukung. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin sulit bagi Kiai Ahmad untuk mengelola semuanya. Ia mulai merasa lelah, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk setiap orang yang datang. Dalam hatinya, ia berharap agar kekuatan batu itu bisa menyebar dan membawa kebaikan ke seluruh dunia. Seiring waktu, Kiai Ahmad menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kebersamaan dan keikhlasan. Batu sakti hanyalah alat, sedangkan niat baik dan kasih sayang adalah yang terpenting. Dengan pemahaman ini, ia semakin bertekad untuk memperkuat ikatan antar sesama. Akhirnya, berita tentang Kiai Ahmad dan batu sakti sampai ke telinga seorang ulama terkenal. Ulama tersebut datang untuk menemui Kiai Ahmad dan memberikan penghargaan atas dedikasinya. Dia mengajak Kiai Ahmad untuk berbagi pengalamannya kepada umat yang lebih luas. Kiai Ahmad merasa terharu, tetapi ia tetap rendah hati. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah hasil dari kerja keras dan keikhlasan. Dalam pertemuan itu, ia menjelaskan bahwa batu sakti hanyalah sarana untuk menyampaikan pesan kasih sayang dan kebaikan. Dalam beberapa tahun, desa kecil itu berkembang pesat. Banyak orang datang untuk belajar dari Kiai Ahmad. Ia terus berpegang pada prinsip sederhana dan tidak pernah melupakan akar kemiskinannya. Ia ingin setiap orang memahami bahwa kekayaan sejati terletak pada hati yang bersih dan kepedulian terhadap sesama. Suatu malam, Kiai Ahmad bermimpi lagi. Dalam mimpinya, sosok bercahaya muncul kembali dan berkata, "Kekuatan sejati tidak terletak pada batu, tetapi dalam dirimu dan orang-orang yang kau bantu." Kiai Ahmad terbangun dengan semangat baru, bertekad untuk terus menyebarkan cinta dan kebaikan. Akhirnya, batu sakti itu menjadi legenda di desa. Kiai Ahmad tidak hanya dikenal sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai guru dan panutan. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya lebih berarti dari sekadar menyembuhkan fisik, tetapi juga menyehatkan jiwa. Dengan mengajarkan nilai-nilai tersebut, Kiai Ahmad meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi mendatang. Masyarakat desa kecil itu, yang dulunya terpisah, kini bersatu dalam cinta dan rasa saling membantu, menjadikan kehidupan mereka lebih bermakna. Kisah Kiai Ahmad dan batu sakti pun menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka belajar bahwa setiap individu memiliki potensi untuk membawa perubahan, tidak peduli seberapa kecilnya. Yang terpenting adalah niat dan usaha untuk membantu sesama, dan itulah yang akan menciptakan keajaiban di dunia. Dengan keberadaan Kiai Ahmad dan batu sakti yang menyembuhkan, desa kecil itu mulai menarik perhatian banyak orang dari berbagai penjuru. Para penduduk mulai merasakan perubahan, tidak hanya dalam kesehatan, tetapi juga dalam semangat kebersamaan dan gotong royong.
Mereka mulai memperbaiki infrastruktur desa, mendirikan sekolah, dan membangun fasilitas umum yang lebih baik. Kiai Ahmad melihat potensi besar dalam masyarakatnya. Ia mulai mengajak penduduk untuk berpikir lebih jauh, bagaimana bisa mengembangkan desa mereka menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ia menyarankan agar mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti pertanian dan kerajinan tangan, untuk meningkatkan perekonomian desa. Dengan semangat yang baru, penduduk desa berkolaborasi. Mereka membentuk kelompok tani dan koperasi kerajinan. Kiai Ahmad tidak hanya memberikan bimbingan spiritual, tetapi juga menyemangati mereka untuk berinovasi dan berwirausaha. Pelatihan dan pembinaan diadakan secara rutin, dan perlahan desa itu mulai dikenal di daerah sekitarnya. Masyarakat juga memanfaatkan keajaiban batu sakti sebagai daya tarik wisata. Mereka mulai menerima kunjungan dari para peziarah yang ingin melihat langsung Kiai Ahmad dan merasakan khasiat batu tersebut. Desa itu perlahan-lahan berubah menjadi tujuan wisata spiritual, menarik banyak orang yang mencari kesembuhan dan kedamaian. Dengan meningkatnya kunjungan, penduduk desa mulai membuka usaha kecil, seperti penginapan, warung makan, dan toko kerajinan. Pendapatan mereka meningkat, dan kehidupan ekonomi desa menjadi lebih baik. Kiai Ahmad menyambut baik perubahan ini dan mengingatkan mereka untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usul mereka. Suatu ketika, sebuah tim televisi datang untuk meliput kisah Kiai Ahmad dan keajaiban batu sakti. Mereka ingin mengangkat cerita tentang bagaimana seorang kiai miskin bisa mengubah nasib desanya. Acara tersebut tayang secara nasional, membuat desa itu semakin terkenal dan mendatangkan lebih banyak pengunjung. Ketika desa mulai dikenal luas, Kiai Ahmad merasa perlu menjaga nilai-nilai yang telah dibangun. Ia mengajak masyarakat untuk tetap fokus pada kebaikan dan pelayanan kepada sesama, meskipun mereka kini memiliki lebih banyak kesempatan dan sumber daya. Ia berpesan bahwa kekayaan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang hati yang berbagi. Seiring dengan kemajuan desa, Kiai Ahmad juga memperhatikan pendidikan. Ia bertekad untuk memastikan setiap anak di desa mendapatkan pendidikan yang baik. Ia bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk mendirikan sekolah yang lebih baik, dengan guru-guru yang berkualitas, sehingga generasi muda bisa mendapatkan ilmu yang memadai. Kiai Ahmad mengorganisir program beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan masyarakat, sekolah tersebut berkembang pesat dan menjadi pusat pembelajaran yang diminati. Di tengah semua perubahan itu, Kiai Ahmad tetap menjadi sosok yang sederhana. Ia tidak pernah lupa untuk mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diterima. Setiap malam, ia mengajak masyarakat untuk berkumpul dan berdoa bersama, memohon agar desa mereka selalu diberkahi dan dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Kisah Kiai Ahmad dan batu sakti itu akhirnya menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Desa yang dulunya kecil dan miskin kini dikenal sebagai desa yang maju, penuh dengan semangat kebersamaan dan kasih sayang. Kiai Ahmad telah membuktikan bahwa dengan niat baik dan kerja keras, segalanya mungkin terjadi. Kisah Kiai Ahmad dan batu saktinya berakhir dengan sebuah pelajaran mendalam tentang keikhlasan dan ketulusan dalam membantu sesama.
Setelah bertahun-tahun menggunakan batu sakti itu untuk membantu warga desa mengatasi berbagai permasalahan, Kiai Ahmad mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa sebagian orang mulai bergantung pada batu itu, bahkan sampai mengesampingkan doa dan usaha mereka sendiri. Pada suatu hari, Kiai Ahmad bermunajat kepada Tuhan, memohon petunjuk. Dalam heningnya, ia mendapatkan ilham bahwa kekuatan sebenarnya bukan terletak pada batu itu, melainkan pada keimanan dan usaha manusia. Batu sakti hanyalah sarana yang diberikan sementara agar Kiai Ahmad bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan doa dan ketulusan. Akhirnya, Kiai Ahmad memutuskan untuk mengembalikan batu sakti itu ke tempat asalnya, di puncak gunung yang penuh kedamaian. Ia melakukan perjalanan ke sana dengan membawa para santri dan warga yang pernah merasakan manfaat batu tersebut. Di puncak gunung, ia berdoa dan meletakkan batu itu kembali, seraya menyampaikan kepada semua yang hadir bahwa kebesaran Tuhan jauh lebih besar dari kekuatan apapun di dunia ini. Warga desa pun sadar bahwa batu sakti hanyalah alat, dan kekuatan sejati ada di dalam diri mereka. Sejak saat itu, mereka lebih bersemangat berdoa, berusaha, dan menolong sesama. Kiai Ahmad terus membimbing mereka dengan ajaran-ajaran kebaikan dan kebijaksanaan. Kisah Kiai Ahmad dan batu saktinya menjadi legenda yang mengajarkan tentang pentingnya keikhlasan, ketulusan, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sepeninggal Kiai Ahmad dari puncak gunung, warga desa kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan yang bercampur antara haru dan lega. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana Kiai Ahmad dengan penuh keikhlasan melepaskan batu sakti yang selama ini mereka anggap begitu berharga. Namun, di hati kecil mereka, mulai tumbuh kesadaran bahwa kebergantungan kepada benda bukanlah jalan yang benar. Mereka merasakan sebuah dorongan baru untuk menjalani kehidupan dengan usaha dan doa yang lebih tulus. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, desa yang dulunya sering kali mengalami berbagai kesulitan kini mulai berubah. Warga lebih rajin bekerja di sawah, berkumpul untuk berdoa bersama, dan saling membantu tanpa pamrih. Mereka tak lagi menggantungkan harapan pada batu atau hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan lebih percaya pada kekuatan usaha mereka sendiri dan doa yang tulus. Banyak yang merasa hidup mereka lebih tenang, bahkan tanpa batu sakti itu. Mereka merasakan keberkahan yang datang dari kerja keras dan persatuan antar warga. Kiai Ahmad, yang terus mendampingi mereka, merasa bangga atas perubahan ini. Ia pun memperdalam ajaran-ajarannya kepada para santri dan warga, mengajarkan bahwa kekuatan yang sebenarnya datang dari keyakinan dan kebaikan hati. Kiai Ahmad menekankan pentingnya menyeimbangkan usaha duniawi dengan kesadaran spiritual, agar setiap tindakan didasari niat baik dan ikhlas. Dalam setiap pengajian, ia mengingatkan bahwa segala kemudahan dan pertolongan yang datang sesungguhnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan karena benda atau kekuatan gaib. Tidak lama kemudian, Kiai Ahmad mulai dikenal hingga desa-desa lain. Banyak orang yang datang untuk berguru, bukan untuk mencari batu sakti, melainkan untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kebijaksanaan hidup yang diajarkannya.